Bismillahirrahmanirrahim. Jadi menetapkan suatu perkara itu dia bidah, menetapkan seseorang itu dia ahli bidah. Ada dua hal yang perlu diperhatikan. Pertama, suatu perkara atau suatu perbuatan dikatakan bid'ah apabila jelas-jelas menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Apabila apa? Jelas-jelas menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Menurut penilaian para ulama yang pakar sunnah. Makanya hati-hati ya, jangan sampai ahli bid'ah yang mendefinisikan bid'ah, bahaya. Jadi yang mendefinisikan bid'ah itu adalah pakar sunnah, para ulama ahlus sunnah wal jamaah, ulama ussalaf. Jadi dia yang kita ikuti. Maka oleh karena itu kita tidak sembarangan memvonis ini bid'ah atau tidak, melainkan harus ada keterangan dari para ulama kita, dari para pakar kita, dari para ahli kita. Dan ini kita ingat akan firman Allah Azza wa Jalla, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ahli zikir, tanya para ulama jikalau kalian tidak mengetahui. Ini yang pertama para hadirin. Jadi ya, terkait penetapan hukum bid'ah atas sesuatu atau seseorang, ini kaidahnya pertama, suatu perkara, suatu perbuatan dikatakan bid'ah apabila jelas menyelisihi dalil Al-Quran, jelas menyelisihi dalil sunnah menurut penilaian para ulama yang pakar sunnah. Ya, menurut penilaian ulama yang pakar sunnah. Maka hati-hati para hadirin, jangan sampai yang mendefinisikan bid'ah ini pakar bid'ah. Ya, nanti bahaya nanti. Nanti yang sunnah dikatakan bid'ah, yang bid'ah dikatakan apa? Sunnah. Ya, ini yang poin yang pertama. Yang kedua, apabila penyelisihannya terhadap Al-Quran maupun As-Sunnah masih samar. Jadi suatu perkara dia menyelisihi dalil itu samar, tidak jelas seperti poin yang pertama, dan sulit untuk menentukan dalil yang menunjukkan bahwa ia benar-benar menyimpang. Bagaimana maksudnya? Mungkin itu perkara yang sifatnya apa? Ijtihad. Jadi ada ulama sebagian membidahkan, ada ulama sebagian mengatakan tidak bidah. Kalau seperti ini halnya, maka tidak bisa dianggap sebagai bid'ah, dan pelakunya pun tidak bisa dicap sebagai ahli bid'ah. Nah, ini yang tabiq alaih, tepat pada apa? Itulah dia masail, ada masalah-masalah yang ulama tidak sepakat. Ya, yang ulama tidak sepakat. Kita ambil contoh misalkan ya. Sebagian para ulama mengatakan tentang kunutul fajr, kunut subuh yang terus-menerus, berdasarkan hadis ya Abu Malik Al-Asy'ari, "Ai bunayya hadhihi muhdats." Hai nak, kunut subuh ini adalah bid'ah. Nas sahabat. Tapi ya, yang lain dari kalangan para salaf juga mereka mendawamkan kunut gitu loh. Ya, mendawamkan terus-menerus kunut. Nah, sehingga di sini ada tarik ulur. Ya, ada tarik ulur. Ya, maka di sini kita katakan bahwasanya sebagian mengatakan dia bid'ah, sebagian mengatakan tidak. Maka siapa mengerjakannya tidak bisa divonis apa? Ahli bid'ah. Ya, yang mengerjakannya tidak bisa divonis ahli bid'ah. Beda halnya masalah yang pertama, jelas menyelisihi Quran, menyelisihi hadis menurut para pakar sunnah, maka dikatakannya apa? Bid'ah. Ya, dan pelakunya dikatakan apa? Ahli bid'ah. Maka kita nggak bisa menghukumi karena bukan status kita, bukan level kita. Nah, disinilah ya kita terus tidak bisa pisah dari para
para ulama.